Nah ini tetaplah waspada, ini juga untuk Anda yang sedang berkendara tentunya karena di Pacitan, Jawa Timur akibat pengemudi mengantuk ada sebuah minibus yang terperosok ke jurang sedalam 7 meter. Ya, sementara insiden kecelakaan lainnya di Bogor, Jawa Barat gara-gara sopir bermain ponsel saat mengemudi sebuah mobil pick-up bermuatan bahan bangunan terjun ke sungai. Kecelakaan mobil pick-up yang mengangkut bahan bangunan ini terjadi di Jalan Raya Cilebut, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Selasa pagi. Upaya pengangkatan mobil dari dasar sungai Cipakancilan sempat terkendala curamnya tebing sungai. Setelah berupaya selama 4 jam, polisi akhirnya bisa mengangkat mobil dari sungai sedalam 20 meter ini. Sopir dan 2 penumpang menderita luka ringan. Kadit Lantas Polsek Tanah Sareal menyebut kecelakaan terjadi karena sopir bermain ponsel saat mengemudi sehingga hilang konsentrasi. Kejadian ini sempat berimbas kemacetan. Di Pacitan, Jawa Timur, sebuah minibus terguling setelah terperosok ke jurang sedalam 7 meter di Jalan Provinsi Pacitan Solo, di Desa Ngadirjan, Kecamatan Pringkuku, Selasa dini hari. Polisi menyatakan kecelakaan terjadi akibat pengemudi mengantuk saat berkendara setelah pulang dari Pacitan. Sebelum terperosok ke jurang, mobil sempat menabrak pembatas jalan. Pengemudi selamat dan tidak terluka meski mengalami syok. Hingga Selasa sore, kendaraan masih di lokasi kejadian. 2 penumpang terluka akibat kecelakaan sebuah minibus taksi online di Tol Wiyoto Wiono kilometer 23 di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa dini hari. Menurut warga di lokasi, minibus melaju kencang dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanjung Priok. Ketika melintas di lokasi kejadian, mobil oleng dan menabrak pembatas jalan tol hingga terbalik. 2 korban menderita luka di kepala dan kaki dibawa ke rumah sakit. Sedangkan pengemudi tidak mengalami luka. Peristiwa ini ditangani Satwil Lantas Jakarta Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia. Warga korban banjir air laut atau ROB di Demak, Jawa Tengah Selasa sore berebut bantuan air bersih. Meski banjir mencapai ketinggian 1 meter lebih, masih banyak warga yang bertahan di atap dan juga lantai 2 rumah mereka. Kurang dari setengah jam, bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter dari BPBD Demak langsung habis diserbu warga Desa Sri Wulan, Demak. Warga mengantri air bersih untuk keperluan memasak, mandi, serta minum. Selain listrik dimatikan selama banjir, air PDAM di Desa Sri Wulan juga tidak mengalir sejak Senin. Sejumlah warga memilih bertahan di rumah karena ingin menjaga harta bendanya. Ya mau mesti kemana Pak, jalan aja nggak bisa. Motor aja juga kelep. Terus kondisi rumah? Ya kelep. Kelep semuanya? Semuanya. Berapa senti Bu? Apa? Berapa senti? Meter? Meter Pak. 1 meter? Meteran. Untuk memastikan rumah yang ditinggalkan para pengungsi aman, Polres Demak melakukan patroli. Polisi juga memberikan bantuan nasi bungkus kepada warga yang terjebak di dalam rumah. Data dari BPBD Demak, banjir di Desa Sri Wulan berdampak lebih dari 10.000 jiwa. Sementara jumlah pengungsi mencapai ratusan jiwa tersebar di rumah warga, tempat ibadah, serta di luar desa. Banjirop juga masih menggenangi kawasan permukiman dan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Sedikitnya 20 pabrik terpaksa meliburkan karyawan karena di area dalam menuju kawasan industri banjir bahkan mencapai 1 meter. Para pekerja ini pun harus mendorong motor sejauh 1 km melalui banjir. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Mas, Semarang masih lumpuh. Sejumlah truk harus berhenti karena tidak dapat masuk ke dalam pelabuhan. Sekitar kurang lebih 15 lebih. Terus para pekerja ini semuanya pada akhirnya diliburkan? Diliburkan. Kedalaman rata-rata sampai berapa sih? Sampai 1,5 meter. Terus mereka ini hilir mudik kenapa Mas, para pekerja ini? Mereka mengambil motor yang kemarin ditinggal. Karena kemarin kan mungkin pada panik. Iya. Terus pada menyelamatkan diri masing-masing. Ada yang motor di bawah, ada yang ditinggal. Rob juga membuat para penumpang kapal dari Sumatera dan Kalimantan bersusah payah menaiki perahu untuk bisa sampai ke dermaga pintu 1 untuk kemudian melanjutkan perjalanan.
Sementara di Indramayu, Jawa Barat, banjir rob di tempat wisata Pantai Karangsoung hingga Selasa masih ditutup pasca banjir. Sejumlah fasilitas wisata juga mengalami kerusakan, sementara sampah masih berceceran di lokasi wisata. Sebuah musola masih kotor akibat terendam rob dan menyisakan pasir laut. Puluhan warung tertimbun pasir laut setebal 10 cm lebih. Kayaknya kemarin sore. Sore? Iya. Pasir masuk semua Pak? Masuk semua. Sampai air juga masuk. Masuk ya? Iya. Uap juga tadi itu ambles. Jadi ini tertutup pasir Pak? Iya. Berapa senti kira-kira Pak tingginya Pak? Kira-kira Sebelnya. sekian. Banjir rob di Pantai Karangsoung juga pernah terjadi pada tahun 2020 lalu dengan kondisi yang hampir sama. Tim Liputan CNN Indonesia.